Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dwi Rahmawati dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya mau mempresentasikan hasil PowerPoint saya bab 3 Hukum Perdata tentang Perjanjian yang ditulis di buku Indonesia Business Law yang telah ditulis oleh Prabowo Yudo Jayanto SEMSA. Yang pertama adalah hubungan perjanjian dengan perikatan. Jadi kita akan mengenal pengertian dari perikatan. Perikatan ada menurut Subekti bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Berdasarkan hubungan tersebut, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Selanjutnya, kita akan mengenal istilah dari perjanjian. Jadi menurut pasal 1313 KUH Perdata berbunyi bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih yang mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Yang kedua, menurut Subekti, perjanjian yaitu sebagai suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Yang ketiga, kita dapat menyimpulkan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan dan perjanjian menerbitkan perikatan. Terus, selain itu juga disebut jika perikatan itu bersifat abstrak dan perjanjian itu bersifat konkret. Selanjutnya yang B adalah azas-azas hukum perjanjian. Jadi di dalam azas hukum perjanjian ini kita akan mengenal beberapa azas. Yang pertama ada azas kebebasan berkontrak. Jadi di dalam azas ini, masyarakat itu diperbolehkan dan dibebaskan untuk membuat suatu perjanjian dalam bentuk apapun yang terpenting isi dari perjanjian itu tidak menyimpang dalam norma-norma dan nilai-nilai Pancasila serta undang-undang. Budiono berpendapat mengenai kebebasan bagi masyarakat untuk yang pertama itu membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan. Yang keempat, menentukan bentuk perjanjian, yaitu secara tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya adalah azas konsensualisme. Jadi di dalam azas konsensualisme ini, perjanjian terbentuk karena adanya percobaan kehendak dari pihak. Terus perjanjian ini itu harus dilakukan secara tertulis. Contohnya kayak perjanjian penghibahan benda bergerak tanah yang harus dilakukan dengan akta notaris. Selanjutnya adalah kita akan mengenal asas pacta sunt servanda, yaitu semua perjanjian haruslah dibuat secara syah dan sesuai dengan aturan undang-undang. Yang selanjutnya adalah asas kepribadian. Jadi, di dalam pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi, pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Dalam asas kepribadian ini berlaku dua pengecualian. Yang pertama, janji untuk pihak ketiga, dan juga perjanjian garansi. Janji untuk pihak ketiga ini yaitu terjadi ketika seseorang itu membuat suatu perjanjian yang isinya menjanjikan hak-hak bagi orang lain. Yang kedua adalah perjanjian garansi. Jadi di dalam perjanjian garansi ini ketika seseorang itu membuat suatu perjanjian, misalnya si A dan si B. Dalam perjanjian ini A itu menjanjikan kepada C untuk membuat sesuatu, B untuk membuat sesuatu, dan A itu menjamin bahwa B itu pasti akan melaksanakan hal tersebut. Akan tetapi, B ini tidak melaksanakan perjanjian tersebut. Maka, A itu bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dari B tersebut. Selanjutnya adalah azas iktikat baik. Jadi, menurut Silonday, mengemukakan bahwa semua perjanjian yang dibuat harus dilandasi dengan iktikat baik. Di antaranya, yang pertama, perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Yang kedua, perjanjian harus mencerminkan kebaikan. Selanjutnya, yang C adalah syarat syahnya perjanjian. Jadi, syarat syahnya perjanjian kita akan mengenal 4. Yang pertama, ada kesepakatan, ada kecakapan, sebab yang halal, dan akibat hukum syarat tidak terpenuhi.
Kita akan menjelaskan dari hal-hal tersebut. Yang pertama adalah kata sepakat. Menurut Subekti berpendapat bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang mengenai perjanjian itu. Selanjutnya yang kedua adalah kecakapan. Pasal 1329 KUH Perdata berbunyi, setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Jadi, terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap itu seperti apa? Yang pertama, orang yang belum dewasa atau anak di bawah umur. Yang kedua, orang yang ditempatkan di bawah pengampuan. Selanjutnya, hal tertentu. Dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah apa yang menjadi kewajiban dari debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur atau sebaliknya. Selanjutnya yang keempat adalah sebab yang halal. Jadi sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian tersebut. Yang kelima, akibat hukum syarat tidak terpenuhi. Syarat subjektif. Jadi di dalam syarat ini yang tidak terpenuhi, kita akan mengenal dua syarat. Yang pertama syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif dianggap tidak ada apabila perjanjian tersebut mengandung unsur paksaan atau unsur-unsur negatif lain. Selanjutnya, syarat objektif. Jika suatu perjanjian tidak memiliki kejelasan objektif, maka perjanjian ini bisa dibatalkan karena tidak sesuai dengan hukum. Selanjutnya, yang D adalah perjanjian menurut isinya. Jadi perjanjian menurut Subekti ini berpendapat dalam bukunya Hukum Perjanjian, yaitu dari segi isinya, perjanjian itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sebuah barang. Yang kedua, perjanjian untuk berbuat sesuatu. Dan yang ketiga, perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Terus ketika sesuatu yang harus dilaksanakan dalam sebuah perjanjian itu disebut dengan prestasi. Sedangkan sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak melakukan suatu kewajiban di dalam suatu perjanjian, maka disebut dengan wan prestasi. Selanjutnya yang E adalah hapusnya perikatan. Jadi menurut KUH Perdata dalam pasal 1381, hapusnya perikatan ini kita bagi menjadi 10. Yang pertama ada pembayaran, yaitu pelunasan utang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Yang kedua, konsinyasi, sebuah cara untuk menghapus perikatan. Yang ketiga, novasi atau pembaruan utang, perjanjian antara debitur dengan kreditur saat perikatan yang sudah ada dihapuskan, lalu dibuat sebuah perikatan yang baru. Yang keempat, perjumpaan utang atau kompensasi, penghapusan masing-masing utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dengan kreditur. Yang kelima adalah pencampuran utang, yaitu pencampuran kedudukan antara orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur sehingga menjadi satu. Selanjutnya yang keenam adalah pembebasan utang. Pernyataan sepihak oleh kreditur kepada debitur bahwa debitur itu dibebaskan dari utangnya. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terutang. Yang kedelapan, berlakunya suatu syarat batal. Syarat yang apabila dipenuhi akan menghapuskan sebuah perjanjian dan seolah-olah tidak ada sebuah perjanjian. Yang kesembilan, batal atau pembatalan. Sebagai pembatalan perjanjian yang dapat dimintakan sebagaimana yang dapat diuraikan sebelumnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian. Yang ke-10, kadaluarsa atau lewat waktu. Suatu alat untuk memperoleh hak atas sesuatu untuk dibebaskan dari perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat yang telah ditentukan undang-undang. Terima kasih, demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.